Jadi memang yang namanya supervisi kadang-kadang nih kita banyak teman-teman guru gitu ya yang merasa aduh takut atau apa. Sebenarnya fungsi supervisi kalau dulu ya, kalau supervisi zaman dahulu itu lebih lebih apa ya, lebih atau yang kita mengenal itu namanya supervisi tradisional itu banyak mencari-cari kesalahan. Padahal sebenarnya esensi dari supervisi itu adalah pemberian bantuan oleh kepala sekolah kepada guru-guru. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah merasa, aduh gimana nanti ini dengan jadwal supervisi yang sudah ditentukan. Padahal intinya supervisi itu sangat penting ya, karena itu merupakan bantuan dari kepala sekolah kepada guru-guru kita untuk membuat guru-guru kita menjadi lebih profesional dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik kita. Jadi supervisi akademik itu sangat penting tadi ya. Kenapa? Karena akan bisa membantu teman-teman kita, membantu guru-guru kita untuk bisa terus meningkatkan kualitas layanannya dan juga bisa membantu mereka dalam peningkatan profesionalisme guru mereka. Jadi memang supervisor akan membantu guru bagaimana sang guru tadi mengidentifikasi area atau potensi-potensi atau apa-apa yang menjadi bagian-bagian dari sang guru tersebut yang masih perlu ditingkatkan. Jadi kita harus tahu ya bahwa namanya guru ya, pasti kita punya kekurangan-kekurangan, ada plus minusnya. Jadi dengan adanya supervisi akademik, bagian-bagian yang kurang dari kita itu kita bisa menganalisanya. Jadi bisa menganalisanya dan kita bisa tahu, oh ternyata saya kurang di sini loh, gitu ya. Dan kita bisa di dalam pelaksanaan supervisi, kita tidak hanya judgement dari supervisor kepada guru bahwa kamu ini kurang ini, tapi ada upaya pemberian bantuan yang dilakukan oleh kepala sekolah melalui umpan balik yang konstruktif, melalui rencana tindak lanjut yang lebih untuk peningkatan profesional gurunya tadi. Ini makanya supervisi akademik itu memang sangat dibutuhkan. Jadi penting sekali untuk peningkatan profesional guru dan juga peningkatan kualitas layanan guru kepada peserta didiknya. Jadi jangan pernah lagi khawatir, jangan pernah lagi ragu, jangan pernah lagi aduh gimana nih kalau ada jadwal supervisi sudah dekat dan seterusnya. Apalagi sekarang Bapak Ibu, pelaksanaan supervisi akademik sudah lebih bagus karena ada pengelolaan kinerja di PMN itu yang memang sebenarnya sangat membantu begitu ya. Dengan kalau misalnya kita yang masih baru-baru ya jadi kepala sekolah misalnya belum punya pengalaman dalam pelaksanaan supervisi, atau mungkin kita yang selama ini saat kita jadi guru itu supervisi yang dilakukan oleh supervisor kita atau guru kita itu kemarin itu sepertinya hanya, ini mohon maaf mungkin ada sebagian tapi tidak semua ya, tadi saya tidak mengatakan semua, mungkin ada sebagian yang melakukan supervisi itu hanya sekedar ya tuntutan administrasi, ada yang memang supervisor itu melakukan supervisi hanya untuk nakut-nakutin gurunya begitu. Padahal esensi dari supervisi itu memang pemberian bantuan dari seorang supervisor ke gurunya. Jadi penting ya supervisi akademik ini dilakukan di satuan pendidikan. Ada teknik-tekniknya nanti dibahas. Jadi kita harus pahami dulu bahwa yang namanya supervisi, dan kita harus tanamkan di mindset kita, supervisi itu bukan menjudgment kita, bukan mau cari-cari kesalahan kita, tapi bagaimana upaya dari seorang supervisor yang ingin membantu guru-gurunya untuk meningkatkan layanan pada peserta didiknya dan juga meningkatkan profesionalisme gurunya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi ada konsep dan tujuan dari supervisi akademiknya. Jadi kalau supervisi akademik itu secara konseptual merupakan
proses penting untuk peningkatan kualitas pendidikan. Jadi proses yang dilalui dalam supervisi akademik itu banyak melibatkan berbagai pihak ya. Sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh kepala sekolah, tapi pengawas juga terlibat. Guru senior juga, guru yang dilakukan yang diobservasi, yang dilakukan supervisi gitu ya, itu juga terlibat di dalam pelaksanaan supervisi akademik. Jadi memang pelaksanaan supervisi akademik itu bukan hanya di kepala sekolahnya saja, tapi bisa dilakukan oleh pengawas, bisa dilakukan oleh kepala sekolah, dan apabila kepala sekolah mungkin dalam satu sekolah yang besar ada 30 atau berapa lebih guru, untuk melakukan semua supervisi ke semua gurunya mungkin tidak mampu gitu ya. Kalau seperti kami ya, guru tidak nyampe 30 masih tercover oleh kepala sekolah untuk melakukan supervisi akademik di setiap guru. Tapi kalau sekolahnya sudah besar, misalnya gurunya sampai 100, pastinya seorang kepala sekolah harus dibantu dalam melakukan supervisi akademik mungkin oleh guru senior seperti itu yang ada di satuan pendidikannya. Jadi nggak apa-apa. Jadi kenapa? Karena guru senior ini biasanya sudah paham seperti apa itu supervisi, tekniknya seperti apa, supaya pelaksanaan supervisi itu benar-benar sesuai dengan tujuannya. Apa sih sebenarnya tujuan supervisi? Ya tadi, meningkatkan profesionalisme guru. Bukan ingin melihat berapa nilainya, bukan ingin melihat seberapa mentereng si guru ini atau tapi kita ingin dalam kegiatan supervisi ini kita memang ingin meningkatkan profesionalisme dari yang tadinya belum tahu kita bantu. Sekarang kalau saya lebih sedang tertarik ya untuk mengembangkan sebuah model supervisi berbasis coaching. Nah, kalau yang lagi sedang saya kembangkan itu ya untuk disertasi saya. Jadi memang saya ingin mengembangkan sebuah supervisi bagaimana seorang supervisor memberikan layanan bantuannya kepada guru-gurunya dan guru tersebut tidak merasa digurui, tapi mereka merasa senang hati. Mereka kalau di coaching itu kan kitanya yang merasa butuh gitu ya, kita yang merasa butuh untuk dilakukan supervisi, kita yang merasa butuh bantuan, kita bahasanya jemput bola, kita datangi kepala sekolah supaya ini loh saya kurang ini gimana nih loh Bapak Ibu. Adanya komunikasi, maka nanti kita juga di KAL ini juga akan bagaimana sih supaya adanya komunikasi antara si coach dan coachnya tadi ya. Karena kalau berbasis coaching kan kita antara coach dan coachnya itu ada komunikasi yang intens sehingga benar-benar tadi tujuan supervisi itu dapat tercapai, yaitu peningkatan profesionalisme guru. Jadi supervisi tadi tidak hanya berfokus pada penilaian kinerjanya saja, tetapi juga pada pengembangan profesional. Coba kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam pengelolaan kinerja yang ada di PMM, itu kalau menurut saya sudah sangat membantu sekali ya kepada teman-teman kepala sekolah mungkin yang masih baru, yang belum terbiasa dengan melakukan supervisi yang itu terbantu banget gitu, karena di sana kita selain ada pertama penentuan RHK yaitu biasa mana bagian itu di situ. Kalau kita menentukan RHK berarti saat kita menyusun RHK kita sebagai seorang guru sudah melakukan refleksi. Saya ini dibutuhnya di bagian mana sih pengembangan dirinya? Bagian mana yang merasa sayanya kurang gitu? Itu yang akan kita kembangkan. Nah, itulah dia. Jadi sebenarnya supervisi itu tidak hanya sertakan pengelolaan kinerjanya saja, tapi bagaimana perbaikan-perbaikan itu bisa dilakukan gitu dari perencanaannya. Setelah perencanaannya nanti akan diskusi lagi dengan kepala sekolah, ini cocok atau belum, seperti apa. Kemudian nanti ada penjadwalan. Kalau sudah diapakan sudah disetujui, maka akan ada namanya penyesuaian jadwal untuk monitoring.
nanti itu kan kita. Jadi supervisi itu bukan saat kepala sekolah melakukan supervisi di dalam kelasnya atau melakukan monitoring di dalam kelasnya, rangkaian proses yang memang diawali dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian, evaluasi dan tindak lanjutnya nanti seperti apa. Karena memang endingnya harus ada peningkatan kompetensi, baik itu kompetensi pedagogi, kompetensi profesionalis guru, ya seperti itu. Jadi memang benar-benar kita bisa dituntut untuk bisa membangun guru-guru yang untuk lebih profesional. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi keynote speaker yang sudah menyampaikan bagaimana kita sebagai guru sebagai ujung tombak untuk menyambut atau generasi emas 2045 seperti itu. Ya, jadi kita harus bisa menyediakan model-model pembelajaran yang inovatif. Kita harus bisa meningkatkan motivasi belajar siswa dan jangan lupa kita juga harus termotivasi tentunya dalam pembelajaran. Maka fungsi dari supervisi akademik juga untuk meningkatkan motivasi kerja guru. Itu harus. Jadi bagaimana seorang supervisor bisa meningkatkan motivasi kerja gurunya? Inilah yang harus menjadi tantangan bagi Bapak Ibu kepala sekolah ataupun mungkin Bapak Ibu pengawas serta mungkin ada Bapak Ibu yang memang diamanahi oleh kepala sekolahnya, misalnya kalau sekolah-sekolah besar ya, untuk membantu melakukan supervisi akademik di satuan pendidikannya masing-masing.